kita jumpa lagi dalam tematik kita tema 3C, benda di sekitarku. Hari ini kita akan masuk dalam subtema 2, ya, yaitu wujud benda. Nah, kita masuk dalam pembelajaran 1 sampai 2 untuk hari ini ya. Jika yang lalu kita sudah belajar tentang benda, bahan pembuat benda. Nah, sekarang kita akan membagi wujud benda itu ada berapa jenis. Nah, lihat di sini. Di sini ada gambar balon, air dalam teko, dan ada batu. Nah, benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, kita akan belajar dengan 3 wujud benda ini. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, wujud benda itu ada 3 jenis yang sudah Miss beritahu tadi, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, kita mau belajar dari sini. Pertama, benda padat. Nah, benda padat itu benda yang berwujud padat. Nah, apa aja contohnya? Nah, biasanya dia contohnya itu meja, buku, pensil, tas, piring, dan masih banyak lagi. Nah, biasanya benda padat itu berwujud bulat, kotak, pipi, dan persegi panjang. Ya. Yang kedua, benda cair, yaitu benda yang berwujud air atau cairan. Nah, contohnya susu, minyak goreng, minyak tanah, kecap, dan lain-lain. Benda yang ketiga, benda gas. Nah, tidak terlihat tapi dapat kamu rasakan. Contohnya angin yang berhembus, uap air yang dilihat dari air yang mendidih. Ya, ini contoh 3 bendanya. Nah, ini contoh dari gambar ya, benda padat, cair, balon, gas. Contoh-contoh benda padat, contoh-contoh benda cair, contoh-contohnya ya. Bisa diperhatikan kembali dan lihat, pasti ada di lingkungan sekitar kita benda-benda ini. Oke? Nah, oke. Lalu coba lihat di halaman 49. Nah, ini ada gambar apa? Anak-anak? Iya, betul. Ada gambar minyak goreng. Apa wujud bendanya? Nah, wujud bendanya cair, warna bendanya kuning keemasan, bentuknya seperti kemasan atau botol. Nah, ini ya. Oke. Nah, tugasnya ada di halaman 50. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Anak-anak mencari 5 benda yang ada di sekitar dapur. Ya, benda yang ada di sekitar dapur. Terus tuliskan ciri-cirinya dari 5 benda itu. Bendanya digambar atau ditempel ya, bisa diprint dan ditempelkan di bukunya ya. Bisa diprint, bisa ditempelkan atau digambar. Oke? Oke, jadi ada 5 saja ya. Oke, nah coba kembali ke halaman 49. Nah, 49 itu ada ayo mengamati. Di situ ada benda-benda yang dikelompokkan. Nah, amati benda-benda yang ada di dapur. Jadi nanti anak-anak juga bisa, contohnya benda padat, cair, dan gas. Nanti anak-anak bisa lihat ya, apa saja sih benda padat yang ada di dapur, benda cair yang ada di dapur. Nah, bisa nanti diperhatikan ya. Ambil aja 5 benda padat, 5 benda cair, dan 5 benda gas. Nah, nanti di antara itu bisa ditempelin deh yang di tugas halaman 50. Nanti kita bahas juga ya di Zoom yang untuk itu ya. Jadi halaman 49 tidak tugas, tapi nanti itu kita akan bahas di Zoom. Oke? Oke. Nah, ketika kita memiliki benda itu pasti akan berwujud. Nah, contohnya kan benda padat wujudnya misalnya kendaraan. Nah, kendaraan itu semakin dia laju, maka semakin banyak wujud gas yang dibuat. Karena apa? Karena asapnya. Nah, asap yang keluar dari kendaraan mobil itu berwujud gas. Nah, hal ini menyebabkan polusi udara. Nah, untuk itu ketika kita mau menguranginya, gunakanlah kendaraan umum untuk pergi kemana-mana. Oke? Nah, ketika berkendara, kita selalu akan mengikuti jalurnya, ya kan? Nah, jalurnya ketika misalnya di halaman 51, nah, jarak. Nah,
Cika selalu ikut bus antar jemput ke sekolah. Jarak dari rumah Cika ke sekolah dalam satuan kilometer itu adalah 3 km 152 meter. Berapa meterkah jarak dari rumah Cika ke sekolah? Nah, ini dia ya, ada tangga gini ya. Jadi nanti dia kalau menurun itu dikali 10, kalau dia naik itu dibagi 10. Ingat, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kenapa? Karena dia turun 3 kali. Dari kilometer ke HM, dari HM ke dekameter, baru ke meter. Ya. Oke. Jadi dia ada turun 3 sehingga jadi 1000. Nah, untuk menjawab soal di atas, tadi katanya jaraknya 3 km 152 meter. Sehingga kita harus menjadikan dia semuanya menjadi meter. Karena pertanyaannya, berapa meterkah jarak dari rumah Cika ke sekolah? Nah, di situ 3 km harus dijadikan meter. Berapa 3 km? Ingat tadi, 1 km sama dengan 1000. Berarti kalau 3 km menjadi 3000. Ya. Nah, ditambah 152 sehingga hasilnya adalah 3152 meter. Oke? Nah, ada tugas di halaman 53 itu bagian B ya, bagian B. Nah, kalau untuk halaman 52 itu kita akan bahas di Zoom. Oke, kita akan bahas di Zoom. Namun untuk ininya coba lihat dia 52. Ubahlah informasi jarak ke satuan meter. Rumah sakit ke pasar. Kalau di atas itu rumah sakit pasar itu 3 km 525 meter. Jadi dia mau dijadikan meter. Sama halnya dengan yang soal yang di atas ini. Sehingga 3 kilometernya harus dijadikan meter. Yaitu 3 kali 1000 menjadi 3000. Nah, 3000 ditambah 525 menjadi 3525. Gitu contohnya ya, 52. Nanti kita akan bahas selanjutnya di Zoom. Nah, untuk yang 53 itu tugasnya ya. Oke. Nah, ketika kita memiliki benda, kita berjalan-jalan dengan menggunakan kendaraan dan hujan. Nah, setelah hujan itu pasti ada satu pemandangan yang sangat indah, yaitu pemandangan pelangi-pelangi ya, betul. Nah, ketika ada pelangi-pelangi itu kita bisa menjadi lagu iringan, lagu-lagu pelangi ya. Bisa menjadi lagu iringan, yaitu untuk iringan sebuah tarian. Nah, lagu pelangi-pelangi diciptakan oleh Ateh Mahmud. Nah, di halaman 53, di situ ada tarian pendek secara urut dan membentuk suatu rangkaian yang diiringi oleh musik dari kaset atau nyanyian tanpa musik atau disebut dengan akapela. Jadi akapela itu nyanyian tanpa musik ya. Nah, ada 6 di situ. Ada 6 gerakan tarian pendek yang diiringi lagu pelangi-pelangi. Bisa anak-anak lihat di halaman 53 sampai 54. Oke? Nah, jadi nanti bisa diperhatikan kembali dan dilihat lagi ya. Nah, Miss mau tanya dulu, apa perbedaan massa dan berat? Berbeda nggak massa dan berat? Ayo. Nah, kita mau belajar tentang massa dan berat. Berbedakah? Oke. Kita harus tahu dulu ketika apakah massa dan berat itu sama atau berbeda. Kita harus tahu dulu definisinya. Nah, massa adalah ukuran banyaknya bahan yang terdapat dalam suatu benda. Nah, itu massa ya. Nah, kalau berat adalah ukuran seberapa gaya tarik bumi menarik suatu benda. Jadi berat suatu benda berbeda-beda bergantung pada gaya gravitasi bumi. Jadi beratnya itu kalau benda itu sangat beda-beda. Berat satu buah gelas dengan berat satu buah misalnya garpu itu berbeda ya. Nah, apa yang dimiliki oleh suatu benda yang dapat kita ukur? Yaitu volume. Jadi setiap benda itu bisa kita ukur volumenya. Karena apa? Karena volume itu adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Ya. Volume adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Oke, itu bisa dilihat di halaman 57 ya. Nah, ketika tadi sudah kita belajar tentang benda padat, cair, kita masuk ke gas. Nah,
Karena sifatnya yang ringan, benda gas dimanfaatkan untuk mengisi bagian dalam bola. Benda gas atau udara yang mengisi bola membuat dapat memantulkan, sehingga kita dapat melempar atau menendang bola. Nah, ada dua gaya. Yang pertama memantulkan bola ke dinding. Coba buka bukunya di halaman 60. Nah, memantulkan bola ke dinding. Yang kedua, yaitu memantulkan bola ke lantai. Nah, tapi kita belajar dulu untuk yang pertama, memantulkan bola ke dinding. Bisa dilihat di halaman 60. Anak-anak melemparkan bola ke dinding dengan tepat bertujuan agar bola dapat memantul kembali ke arah anak-anak untuk ditangkap. Jadi bisa dilihat di bukunya ya, di halaman 60. Lalu yang kedua, memantulkan bola ke lantai. Anak-anak berbaris, berpasangan, dan berhadapan. Lalu dengan aba-aba anak-anak memegang bola dan melemparkan bola ke lantai menuju pasangannya. Jadi bisa dilihat di halaman 60 contohnya bagaimana ya. Oke. Nah, saat kita berolahraga itu pastikan memiliki banyak peralatan-peralatan olahraga. Nah, di sini di halaman 61 itu diceritakan bahwa Pak Guru mempersiapkan bola, Nino dan Aldo datang membantu untuk mengambil beberapa bola. Nah, disinilah terjadi kerjasama atau saling menolong. Nah, saat kita melihat orang lain kesulitan, hendaknya kita menolong dengan sukarela dan ikhlas. Nah, saat kita mendapatkan pertolongan dari orang lain, jangan lupa harus kita mengucapkan thank you, terima kasih ya. Oke, karena apa? Karena menolong sesama atau orang lain merupakan pengamalan Pancasila kedua. Bunyinya apa? Iya, betul, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dilambangkan dengan rantai emas ya. Ini dia Pancasila ya. Nah, kita mau ambil yang keduanya aja, yaitu rantai emas, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke? Nah, ini dia. Dalam sila kedua tadi ada beberapa contoh penerapan sila kedua. Nah, ini dia. Dapat berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan ras, suku, serta agama. Saling tolong-menolong, menegakkan kebenaran, tidak melakukan diskriminatif atau diskriminatif terhadap sesama manusia, ya. Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini 1 sampai 2 sudah selesai. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan ke homeroom ya. Dan sampai jumpa dalam video selanjutnya. Bye bye.